warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah menyaksikan video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam program sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, saya Vika Nurul Mufida, dosen program studi Pendidikan Agama Islam S1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi Pendidikan Agama Islam yaitu mata kuliah Psikologi Perkembangan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa Prodi PAI di semester 2. Mata kuliah ini memiliki bobot sebanyak 2 SKS dan terdiri dari 16 pertemuan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas tentang perkembangan manusia, dimulai dari masa prenatal hingga lanjut usia yang menekankan aspek fisik, psikomotorik, kognitif, emosional, dan juga spiritual. Mata kuliah ini juga mengajak mahasiswa untuk mengetahui dan memahami teori-teori perkembangan manusia dimulai dari masa klasik hingga kontemporer. Adapun para tokoh dari teori perkembangan manusia diantaranya yaitu Vygotsky, Erik Erikson, dan juga Jean Piaget, serta yang lainnya. Mata kuliah ini juga akan mengaitkan ke konteks pendidikan Islam, serta mengajak mahasiswa untuk menganalisis tahapan perkembangan peserta didik dan implikasinya pada pembelajaran PAI ke dalam pembelajaran yang adaptif dan juga humanistik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Psikologi Perkembangan terdiri dari 5 CPMK. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar dan ruang lingkup psikologi perkembangan. Yang kedua, menganalisis teori-teori perkembangan manusia secara holistik. Yang ketiga, mengidentifikasi tugas dan tahapan perkembangan manusia dimulai dari masa prenatal hingga masa dewasa. Yang keempat, mengaitkan teori perkembangan dengan kebutuhan dan strategi pembelajaran PAI. Yang kelima, menunjukkan sikap empati dan profesional dalam memahami perkembangan peserta didik. Sedangkan sub CPMK dari mata kuliah Psikologi Perkembangan, Bapak Ibu bisa melihat pada gambar berikut. Pada mata kuliah ini, mahasiswa juga diwajibkan untuk mempelajari referensi utama dan juga pendukung yang telah ditetapkan guna memperkuat pemahaman materi pembelajaran psikologi perkembangan dan juga menjadi dasar pengerjaan tugas, diskusi, serta ujian. Adapun metode pengajaran yang digunakan pada mata kuliah Psikologi Perkembangan yaitu metode pengajaran diskusi, ceramah, interaktif, serta project-based learning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk teman-teman semua. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di hari ini tentunya di mata kuliah Psikologi Perkembangan. Nah, namun sebelum kita melaksanakan pembelajaran, ya mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Ya. Mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah, ya, supaya kegiatan pembelajaran semakin baik. Al-Fatihah. Baik, sebelum dimulai kita presentasi dulu ya. Tadi Rabu Naufal Pratama tidak ada. Adila Nur Syifa, Abdul Hadi, Risma Lolita, Ceprita, Suluhia, Nur Aziza, Risma Baroka, Zahra Haifa,
Mbak untuk yang hari ini hadir. Terima kasih ya. Oke, sebelum kita mempelajari hari ini materi terkait dengan teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget, saya ingin merecall kembali ya daya ingat teman-teman terkait dengan materi yang di pertemuan sebelumnya. Ya. Materi sebelumnya kita membahas tahapan-tahapan dalam perkembangan manusia. Ada yang masih ingat tahapan-tahapan perkembangan manusia itu apa saja? Mulai dari prenatal, kemudian anak-anak, kemudian remaja, terus dewasa. Oke, jadi memang ada beberapa tahapan ya di dalam perkembangan manusia, dimulai dari masa prenatal hingga masa dewasa. Oke, kita lanjut ya. Hari ini kita belajar terkait dengan metode teori dari perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Nah, Jean Piaget ini adalah salah satu tokoh dan juga ilmuwan yang berasal dari Swiss yang memang teorinya itu terkenal dengan perkembangan kognitif anak. Nah, teorinya Piaget ini beliau menyampaikan bahwasanya perkembangan kognitif anak itu lebih kepada melalui pengalaman mereka. Jadi tidak hanya menerima informasi pasif, tetapi juga mengembangkan pola pikirnya atau pemikirannya berdasarkan pengalaman. Dan menurut Piaget, perkembangan kognitif pada anak itu tidak bisa dilakukan dengan cara dilompati, melainkan dilakukan secara bertahap ataupun berurutan. Ya, oke, next. Teori Piaget ini memiliki 4 konsep dasar. Yang pertama ada skema, kemudian yang kedua ada asimilasi, lalu yang ketiga ada akomodasi, dan terakhir ada equilibrium atau keseimbangan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada skema. Skema ini adalah struktur mental atau pola pikir dasar yang digunakan seseorang untuk memahami dalam merespon lingkungan. Ya. Contohnya seperti apa skema ini? Jadi kalau teman-teman ada yang sudah menikah, mungkin kemudian punya anak, atau saat ini punya adik yang masih kecil, usia bayi ya 0 sampai 2 tahun, atau yang punya ponakan, biasanya sering melihat kelakuan mereka itu kalau ada satu benda kemudian langsung dimasukkan ke dalam mulutnya. Ya. Nah, misalkan entah itu benda misalnya mainannya dia, ya, atau misalkan selimutnya dia nih, yaitu semuanya dimasukkan ke mulut. Nah, itu disebutnya skema. Jadi konsep dalam pikirannya si anak bayi ini, apapun yang dia genggam pasti itu bisa dimasukkan ke dalam mulut. Ya, jadi mereka memikirkan bahwasanya apapun bisa dimakan, gitu ya. Nah, itu dinamakan sebagai skema saat mereka melihat sesuatu yang baru, kemudian dia akan mencoba berbagai macam bendanya itu dimasukkan ke dalam mulut. Oke, itu skema. Kemudian yang kedua ada asimilasi. Apa sih yang dimaksud dengan asimilasi? Jadi asimilasi ini adalah proses memasukkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada dan tanpa mengubah atau merevisi skema yang sudah ada. Misal nih ya, ada seorang anak, dia tahu bahwasannya hewan yang berbulu dan juga berkaki 4 itu adalah kucing. Akan tetapi setiap kali dia melihat hewan lain yang bentuknya seperti kucing, dia tetap menyebutnya itu sebagai kucing. Ya, padahal kan hewan yang berbulu dan berkaki 4 tidak hanya kucing ya, ada misalkan serigala, kemudian ada domba, ya, kemudian ada musang, kemudian ada apalagi ya selain serigala, misalnya anjing misalnya ya, itu kan udah termasuk, itu kan adalah hewan-hewan yang berkaki 4 dan juga berbulu ya. Jadi konsep di mereka di usia 0 sampai 2 tahun ketika melihat sesuatu yang berbulu dan berkaki 4 ya cuma satu konsepnya ya, padahal ada hal yang lain ya. Oke, itu disebut dengan asimilasi. Nah, yang ketiga ada yang namanya akomodasi. Apa sih yang dimaksud dengan akomodasi? Akomodasi adalah proses mengubah atau merevisi skema yang sudah ada agar sesuai dengan informasi baru. Ya, seperti tadi ya,
Kalau sebelumnya dia tidak berubah, ya artinya cuma tahu satu jenis aja yaitu kucing. Tapi kalau diakomodasi, dia mulai membentuk pengetahuan baru. Jadi dia mulai memahami bahwasanya hewan yang berbulu atau yang berkaki 4 ya itu tidak hanya kucing, tapi juga ada hewan jenis lainnya. Ya, nah, disebut dengan akomodasi. Kalau asimilasi dia pikirannya cuma sekedar satu hewan ya, misalnya semua yang berbulu dan berkaki 4 itu ya disebut kucing, sama semuanya. Tapi kalau akomodasi dia mulai mendapatkan informasi baru di mana hewan yang berbulu dan berkaki 4 tidak hanya kucing, tapi juga ada jenis yang lain. Nah, sedangkan yang keempat ada yang namanya equilibration atau equilibrium atau disebut dengan keseimbangan, di mana proses perkembangan manusia mulai menyadari terkait dengan kosakata atau bahasa baru atau dia menambah informasi baru ya di dalam kognitifnya, bahwasanya ada beberapa jenis lainnya hewan, tidak hanya yang berkaki 4, ada juga yang berkaki 2 misalnya, atau yang tidak berkaki juga ada. Nah itu juga menjadi informasi baru. Jadi dia menyeimbangkan, terus berkembang ya kognitifnya, tidak hanya mengetahui terkait dengan satu jenis aja ya, ataupun dari satu jenis tersebut misalnya ada beberapa jenis, tidak hanya sekedar itu saja, tapi juga ada beberapa hal yang lainnya yang akan diperbaharui. Itu disebut dengan akomodasi. Jadi dia mulai mencari informasi-informasi yang baru untuk menambah pengetahuannya ke dalam hidup mereka ya. Oke, next. Nah, bisa disimpulkan dari konsep dasarnya teori Piaget tadi bahwa ciri umum dari perkembangan kognitif menurut Piaget itu adalah menganggap anak sebagai sumber pembelajaran yang aktif ya. Kemudian dia membangun pengetahuan mereka sendiri. Lalu Piaget juga menekankan bahwa perkembangan kognitif itu bersifat bertahap dan tidak bisa melompati ya, jadi memang harus berurutan meskipun usianya itu berbeda-beda ya, tapi tetap ada urutannya ya. Dan juga interaksi anak dengan lingkungan itu sangat penting dalam proses belajar. Kenapa? Karena tahapan perkembangan ini bersifat tetap walaupun memang usianya tetap bervariasi. Oke, ini ciri umum dari teorinya Piaget ya. Oke, next. Nah, di dalam teorinya Piaget ada tahapan perkembangan kognitif yang paling terkenal di dalam dunia psikologi perkembangan kognitif yang menurut Piaget ini. Nah, 4 tahapan tersebut yaitu ada tahapan pra-operasional, kemudian ada tahapan operasional konkret ya. Yang pertama itu sensori motor, kemudian yang kedua ada pra-operasional, lalu ada operasional konkret, kemudian yang terakhir ada operasional formal ya. Nah, keempat tahapan ini memiliki karakteristik yang unik dan juga berbeda ya. Oke, apa saja yang menjadi karakteristik dari setiap tahapan tersebut? Mari kita bahas ya satu persatu. Next. Oke, tahap yang pertama itu adalah sensori motor. Sensori motor ini dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Ya. Jadi tahapan ini identik dengan pengalaman langsung menggunakan panca indera dan juga gerakan tubuh. Ya, di mana si anak ya mulai berinteraksi langsung dengan objek dan juga lingkungan. Ya. Kemudian pencapaian pertama dari tahapan ini itu apa? Ya, yaitu adalah memahami keberadaan objek. Jadi dia menyadari bahwasanya ada suatu benda meskipun tidak terlihat. Nah, terkadang kan teman-teman suka jahilin ya ponakannya. Ya, misal mainannya ada di depannya dia nih. Ya, kemudian tiba-tiba kita umpetin mainannya. Nah, sebetulnya kalau misalkan si ponakan teman-teman atau adiknya teman-teman mulai mencari mainan tersebut yang tadinya ada di depannya dia, kemudian tiba-tiba dijailin oleh kita, diumpetin ya mainannya. Nah, ketika dia mulai menyadari, itu disebut dengan tahapan sensori motor, di mana dia mulai memahami bahwasanya saya punya mainan. Tadinya bendanya ada di sini nih, di depan saya, kok tiba-tiba nggak ada. Nah, itu disebut dengan tahapan sensori motor, ya, di mana dia mulai memahami keberadaan benda, ya. Dan ini pun terjadi di usia 0 sampai 20. Oke, next.
Yang kedua ada tahap praoperasional. Nah, tahapan praoperasional ini dimulai dari usia 2 sampai 7 tahun. Nah, di tahapan ini anak mulai menggunakan simbol dan juga bahasa untuk merepresentasikan motif dan juga ide. Ya. Dari tahapan yang kedua ini memiliki kekurangannya, di mana pada tahapan ini anak masih berpikir ego, ya, masih belum bisa memahami perspektif dari orang lain, ya, jadi masih terlihat keakuannya, ya, tidak bisa memahami orang di sekitarnya. Kemudian juga pada tahapan ini imajinasinya itu tinggi. Jadi nggak usah kaget kalau misalkan ada adik kalian yang usianya segini, 2 sampai 7 tahun, atau ponakannya, terus tiba-tiba ngomong sendiri dengan mainannya atau bonekanya. Jangan dibilang ini indigo ya, atau misalkan wah saya gila nih, nggak bisa gitu ya, bisa dijelaskan bahwasannya memang itu adalah tahapan mereka, di mana tahapan ini bisa juga disebut dengan masa golden age, ya, masa keemasan. Dia jadi imajinasinya, ide-idenya itu lagi tinggi dan memang perlu didorong dengan hal-hal yang positif, ya. Oke, jangan sampai dijudgment bahwasannya dia gila ya, ataupun misalkan punya keanehan. Tidak, memang di masa ini memang punya lagi imajinasinya lagi tinggi. Oke, next. Yang ketiga tahap operasional konkret, yaitu dimulai dari 7 sampai 11 tahun. Nah, pada tahapan ini anak mulai berpikir abstrak dan juga logis, ya, mulai tahu perbedaan antara benda yang hidup dengan benda yang mati. Atau misalkan ada kesamaan, misalnya kalau misalnya volume air di dalam botol dengan volume air di dalam panci itu pasti akan berbeda. Dia sudah mulai mengetahui terkait dengan konsep konservasi dan juga bisa mengatasi keakuannya atau egonya, ya. Jadi dia sudah mulai menerima perspektif orang lain, ya. Ini di operasional konkret. Lalu yang tahap terakhir yaitu tahap keempat, ada yang namanya operasional formal. Nah, operasional formal ini yaitu pada usia 11 tahun ke atas. Termasuk kita juga tahap operasional formal, ya, di mana kita sudah bisa berpikir secara logis, ya, kemudian bisa menyusun hipotesis, misalnya dugaan, atau bisa menyusun masa depan. Misal kalau saya ingin menjadi seorang dokter, otomatis saya harus belajar dari sekarang, misalnya. Terus kemudian apa saja nih persyaratan yang harus saya kumpulkan supaya bisa mencapai cita-cita saya. Nah, itu kan termasuk tahapan operasional formal, di mana sudah mulai bisa menentukan arah hidupnya, ya, dan bisa menentukan mana karakter yang baik, mana karakter yang buruk, ya, misal, dan juga tahu konsekuensi. Misalnya kalau saya mencuri, berarti saya konsekuensinya saya dijauhi orang, saya tidak dipercaya lagi karena saya mengambil punya orang lain, ya. Nah, itu adalah masuk ke dalam tahapan operasional formal, ya. Oke, next. Dari keempat tahapan tersebut, di sini bisa dikatakan bahwasannya fungsi kognitif dalam perkembangan anak itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada perhatian. Perhatian ini kesimpulan dari tahapan sensori motor, ya, di mana kemampuan untuk memilih dan fokus pada hal sangat penting di dalam lingkungannya. Jadi kalau misalkan kita ketika lagi belajar, kemudian ada suara bising, ya, kira-kira kita masih bisa fokus. Nah, itu adalah perhatian, di mana kita mampu memilih, ya, untuk tetap fokus pada hal-hal yang jauh lebih penting dibandingkan yang tidak penting, ya. Termasuk anak baik tadi, ya, menyampaikan melihatnya bahwasanya dia memahami bendanya dia itu diumpetin, ya, padahal dia tidak tahu ketika dia bendanya itu diumpetin, tapi dia menyadari bendanya ada di ada di sekitarnya meskipun tidak terlihat. Itu perhatian disebutnya, ya. Kemudian memori, di mana fungsi kognitif itu memang paling utama adalah memori, yaitu proses penyimpanan, kemudian proses mempertahankan dan juga mengingat informasi yang telah dipelajari, ya. Seperti tadi, ya, dimulai dari tahapan 0 bulan
sampai kemudian tahapan praoperasional, pasti kan banyak memori atau banyak kenangan yang kita ingat, dimulai dari kenangan yang kurang baik sampai kenangan yang sangat baik gitu ya. Oke, yang ketiga ada fungsi eksekutif, di mana fungsi eksekutif ini termasuk perencanaan, pemecahan masalah dan pengaturan diri dalam mencapai tujuan. Jadi kognitif ini ketika kita dihadapkan dengan suatu masalah, pasti kita mencoba untuk menemukan solusinya, ya. Misal bagaimana saya harus bisa mencapai nilai KKM, misalnya sesuai dengan ketentuan kampus, misalnya. Otomatis dia harus dengan belajar pemecahan masalahnya, ya. Terus kemudian berdiskusi, ya, bertanya kepada dosennya. Nah, itu kan juga termasuk dalam pemecahan masalah. Ya, atau misalnya kita dihadapkan dengan suatu konflik misalnya, ya, atau biasanya kan terkait dengan konflik keluarga, ya, misalnya harus memutuskan misalnya apakah saya harus bekerja ataukah harus meneruskan kuliah, ya, itu kan termasuk dalam pemecahan masalah, ya. Dan tentu manajemen diri dalam mencapai tujuan, ya. Kalau misalkan kita punya cita-cita, maka terus kita kejar, ya. Dan caranya dengan seperti apa, ya, mengatur diri kita. Ya, manajemen sehari-harinya kita harus seperti apa dan bagaimana supaya tujuan kita itu tercapai, ya. Oke, yang terakhir bahasa dan pengamatan, di mana pada fungsi kognitif pengembangan kemampuan berbahasa dan keterampilan itu mengamati lingkungan sekitar secara detail. Ya, jadi semakin kita bertambah usia, semakin berkembang juga kognitifnya, ya, di mana kemampuan bahasa yang tadinya tidak bisa bicara dengan jelas kemudian bisa berbicara dengan jelas, ya. Itu disebabkan karena apa? Karena perkembangan kognitifnya. Semakin dewasa, maka kita akan semakin bertemu dengan bahasa-bahasa yang mungkin kita tidak ketahui akhirnya menjadi ketahui, ya. Itu disebut dengan bahasa dan pengamatan. Oke, next. Nah, teori PIAC ini juga relevan, ya, terhadap pendidikan. Kenapa? Karena dia membentuk fondasi pendekatan pembelajaran modern, di mana ini mendukung pembelajaran aktif, ya, untuk membangun pengetahuan peserta didik terkait dengan kognitifnya, ya. Kemudian juga pada perkembangan kognitif ini pun juga harus disesuaikan dengan metode pengajarannya. Kan nggak mungkin, ya, anak PAUD diajarkan dengan abstrak misalnya, ya, misalkan bagaimana Tuhan membentuk pelangi misalnya, itu kan abstrak konsepnya, ya, yang bisa dijawab ketika masa-masa kuliah misalnya seperti ini. Gak mungkin kita tanyakan kepada anak-anak yang PAUD, ya, pasti kan jawabannya agak tanda kutip semuanya. Jadi disesuaikan dengan metode pengajaran dan juga usianya, ya. Nah, kemudian pastikan menekankan pengalaman langsung, ya, karena memang daya ingat itu lebih cepat menyerap, ya, lebih cepat mengingat, ya, memori itu lebih cepat diingat ketika ada contohnya atau praktik langsung, ya, ada pengalamannya. Kalau tidak ada praktik langsungnya atau pengalamannya, kemungkinan itu masih asumsi sifatnya seperti apa sih, kita nggak tahu gambarannya, ya. Jadi lebih baik ketika direlevantkan dengan pendidikan ini memang sangat penting dengan pengalaman langsung dan juga eksplorasi, ya, untuk lebih pemahaman mendalam khususnya kepada peserta didik. Lalu yang terakhir, membantu memahami dan mengatasi masalah belajar seperti disleksia dan juga disgrafia, ya. Jadi memang teori PIAC ini kalau relevan dengan pendidikan itu memang membantu mereka yang punya disabilitas, ya, seperti disleksia itu kan tidak bisa membaca dengan atau tidak bisa mengenali huruf misalkan D atau B gitu, ya, jadi agak terbalik gitu, ya. Nah, ini termasuk teori PIAC itu termasuk membantu mereka yang punya disabilitas, ya, khususnya yang disleksia ataupun disgrafia. Oke, next. Kesimpulannya bahwasanya perkembangan kognitif ini terjadi secara bertahap, ya. Jadi PIAC itu menekankan bahwasanya perkembangan kognitif pada anak itu terjadi secara berurutan, bukan dilompati. Meskipun usianya itu berbeda-beda, tetap ada tahapannya, ya. Misal kayak kita yang tadinya nggak tahu jenis hewan itu adalah masuk ke dalam hewan melata, misalnya, ya kan, itu termasuk pada tahapan yang asimilasi misalnya, atau tahapan konsep berpikirnya
praoperasional, sehingga kita pun juga yang dewasa bisa masuk ke dalam tahapan tersebut meskipun usianya berbeda, akan tetapi tidak bisa dilompati, ya tetap berurut. Lalu teori kreasi ini menjadi panduan untuk memahami cara anak belajar dimanapun kita belajar ataupun misalkan bekerja sebagai guru, ya entah itu di PAUD, kemudian TK, TK besar, ya misalkan kemudian SD, SMP, SMA. Penting bagi kita sebagai guru untuk memahami perkembangan manusia, khususnya perkembangan kognitif. Kalau misalnya di SMP yang ngajarnya disesuaikan, yaitu pada tahapan abstrak ataupun logis, ya supaya tidak supaya menyesuaikan terkait dengan perkembangannya mereka. Ya. Next, pendekatan pembelajaran itu harus selalu sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif anaknya. Karena memang kalau tidak sesuai, ya konsekuensinya yang mereka juga tidak memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Ya, jadi wajib menyesuaikan dengan usianya, ya. Jangan yang seperti tadi pertanyaannya, bagaimana cara Tuhan menciptakan pelangi misalnya, ya, atau menciptakan langit, otomatis anak SD pun juga bisa menjawab, ya. Jadi disesuaikan dengan konsep berpikir atau perkembangan kognitif mereka. Next, mendorong anak untuk aktif membangun pengetahuannya sendiri melalui eksplorasi dan pengalaman. Ya, jadi memang teorinya PAC ini memang sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, contoh seperti tadi dimulai dari anak yang menggenggam mainannya kemudian dimasukkan ke mulut, itu adalah konsep dari aktif membangun pengetahuannya. Kemudian mulai mengenal hewan-hewan, kemudian mulai mengenal tumbuhan, itu juga termasuk mendorong untuk aktif kembali mengingat atau membangun pengetahuannya sendiri. Ya. Oke, dari materi yang saya sudah paparkan, ada yang ingin bertanya atau konfirmasi? Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Oke, silakan. Kalau misalkan Sebentar, sebutkan namanya dulu, boleh? saya Surya, saya mau bertanya terkait bayi biasanya kan itu ada yang kayak ngangkat dulu, terus habis itu melambat, itu berjalan. Tapi kadang itu bayi ada yang nggak dulu tapi langsung melambat gitu. Nah, jadi itu termasuk tadi kan apa urutannya nggak sesuai atau bagaimana gitu? Oke, Kejadian. berbicara soal tadi ya, itu dimaksud ke dalam perkembangan, bukan pertumbuhan. Jadi setiap manusia itu pasti mengalami perkembangan tahapan perkembangan yang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, berbeda dengan kognitif tadi ya. Kalau kognitif itu dia tetap sesuai dengan urutan. Nah, cuma lebih cepat aja. Ya, lebih cepat. Dia tetap berurutan tapi tetap tidak mengubah usia. Jadi usianya itu ya berbeda-beda, akan tetapi tahapannya tetap sama, berurutan. Kayak tadi, kenapa Bu kok ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat? Ya karena di konsep pemikirannya si bayi itu ya saya pengen langsung jalan, nggak perlu pakai perangkat. Nah itu kan masuk ke dalam tahapan perkembangan kognitif yang akomodasi. Artinya dia mau mulai belajar hal yang baru atau skema yang barunya itu direvisi. Yang tadinya cuma sekedar anak bayi itu nggak perlu jalan misalnya, ya tahapannya harus perangkat dulu misalnya. Nah sedangkan di bayi yang selanjutnya, maksudnya yang agak cepat perkembangannya, itu karena konsep pemikirannya mereka itu jauh lebih maju baik tersebut. Ya, jadi saya pengen buru-buru jalan. Saya pengen buru-buru bisa seperti orang dewasa. Nah itu konsep pemikiran. Kadang juga distimulus ya Mbak. Jadi setiap tahapan perkembangan manusia itu wajib distimulus. Gak mungkin tidak distimulus. Ya, meskipun dia dalam tanda kutip mengalami disabilitas, ya, tetap kan ada stimulusnya. Kan gak mungkin tidak ada stimulus. Ya. Nah terkadang yang stimulusnya itu sering dilakukan oleh orang tua, maka dia juga mengalami tahapan perkembangan yang cukup besar. Begitu Pak Surya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya atau mengkonfirmasi?
dua soal, di mana mereka yang bisa menjawab pasti satu mendapatkan poin, dua ditraktir makan. Ya, jadi bagi yang bisa menjawab ada dua hal, ya, ada dua hal. Pertama, dia mendapatkan poin penambahan nilai, kedua dia traktir, ya, gancuan, ya. Oke. Oke. Pertanyaan pertama, ya. Tadi saya menjelaskan ada 4 konsep dasar dari perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama ada skema, kemudian yang kedua ada asimilasi, kemudian yang ketiga ada akomodasi, yang terakhir ada keseimbangan atau equilibrium. Ya. Nah, saya minta contoh. Ya, satu contoh dari akomodasi. Siapa yang bisa memberikan contoh dari konsep dasar menurut perkembangan Piaget, ya, kognitif Piaget dari tahapan akomodasi? Ada yang bisa? Jangan ragu, jangan malu, ya, langsung aja. Gak apa-apa, dicoba dulu, ya. Oke, ada yang bisa? Contoh dari akomodasi, teman-teman. Contoh dari konsep dasar akomodasi. Oke, silakan. Sebutkan nama, Mas. Saya mau cerita langsung. Oke, silakan Mas Jidan. Saya ingin menjawab contohnya itu kayak anak yang mengevaluasi apa yang kita masih tahu. Misalnya anak itu baru tahu hewan kucing lah. Yang tadi Ibu sebutkan kucing, apa yang dia lihat seperti kucing yang hewan kakinya 4 yang berbulu itu disebut kucing. Nah, kita jelaskan lalu anak itu mengerti. Ada yang lebih spesifik lagi, Mas, contohnya? Hewan yang berbulu tidak hanya kucing, jadi ada kemudian serigala. oke, jadi itu tahapan akomodasi, ya, bahwasanya dia merevisi informasi baru, ya, jadi tidak hanya paten, ya, sifatnya. Oke, beri tepuk tangan dulu buat hasilnya. Ada dapat dan dapat seragam. Oke, satu lagi teman-teman, ya. Tadi ada 4 tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget. Ya, dimulai dari sensorimotor, kemudian ada pra-operasional, kemudian ada operasional konkret, dan juga operasional normal. Nah, sebutkan contoh dari tahapan perkembangan kognitif yang ketiga, operasional konkret. Contoh bisa berikan, ya, saya minta diberikan contoh khususnya di tahapan perkembangan kognitif yang ketiga, yaitu operasional konkret. Ayo teman Mas, ya, dicoba dulu. Saya Bu, Ya, silakan. jadi kan itu tadi berpikir logis. Jadi itu contohnya itu juga tentang sejarah itu. Oke, operasional konkret. Oh, jadi anak itu udah bisa berpikir, bisa membedakan atau bisa berpikir logis dan abstrak, udah mulai bisa berpikir. Oke, belum tepat. Mungkin lebih spesifik contohnya seperti apa? Mungkin Kak Suci atau Pak siapa? Ibu. Ya, saya. Jadi kalau misalkan di tahapan operasional konkret itu memang anak sudah bisa berpikir logis dan bisa membedakan dari segi bentuk, kemudian volume, kemudian dari warna. Misalkan kayak contohnya volume air dalam botol di dalam panci dan di dalam panci itu berbeda. Oke, jadi dia bisa membedakan dari sisi bentuk benda mati, ya, benda mati. Misalkan volume air, misalnya tadinya di dalam botol, berbeda pastinya dengan yang di dalam panci. Ya. Kalau tahapan operasional itu kan
dialogis, akan tetapi lebih condong kepada cara berpikir ke masa depan. Dia bisa menentukan masa depan itu seperti apa. Ya kalau di tahapan operasional konkret dia bisa menentukan masa depan. Jadi cuma sekedar abstrak dan logis, tapi hanya sebatas dasar. Ya misalnya perbedaan volume air, perbedaan misalkan beda yang bulat dengan yang bentuknya segitiga misalnya, ya seperti itu. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk penampilan ya. Ada bersama dengan Mas Bida, itu tadi mendapatkan poin dan juga reward di ya. Oke, baik. Saya rasa sudah berada di penghujung materi atau perkuliahan hari ini ya. Jadi memang teori perkembangan penelitian biasa ini sangat baik untuk kita pelajari ya, supaya ketika kita berhadapan dengan anak bayi misalnya, ataupun misalkan sampai yang usia kita, sesama usia kita bisa mengetahui ya bahwasanya memang tahapan perkembangan mereka itu tidak bisa dilompati, tetap berurutan ya, dan juga tidak gampang menjudge-nya. Kadang kan kayak tadi ya, ada yang anak yang tiba-tiba ngomong dengan bonekanya, ternyata dia indigo atau misalkan wah agak-agak gila misalnya, padahal tidak seperti itu konsepnya ya. Jadi setelah kita mempelajari ini, tentunya kita tidak gampang menjudgment bahwasanya memang itu ada tahapan perkembangan ya. Oke, teman-teman, ada tugas ya, tugas untuk minggu depan. Jadi sebelum masuk ke materi, teman-teman ditugaskan untuk membuat satu project statement ya. Nah, silakan mencari satu contoh kasus terkait dengan tahapan perkembangan pendidikan. Boleh dari tahapan sesuai metode, kemudian tahapan operasional konkret ya, pra-operasional, operasional konkret, dan juga operasional formal ya. Jadi bisa dipilih salah satu, kemudian dibuat makalahnya ya, yang pasti di lingkungan sekitar Anda ya, tidak perlu jauh-jauh ya, jadi tetap yang ada di lingkungan sekitar. Tugasnya dikumpulkan minggu depan ya, paling lambat itu sebelum perkuliahan ya, dan dikumpulkan melalui email ya. Nah, saya spill juga ya terkait dengan materi perkuliahan di minggu depan itu tentang perkembangan spiritual ya, perkembangan spiritual yang disampaikan oleh John Roberts atau James Roberts ya. Jadi tujuan adanya perkembangan mengetahui perkembangan spiritual ini juga kita supaya tahu apa alasan yang mendasari seseorang akhirnya bisa tidak bermoral, yang tadinya bermoral kemudian tidak bermoral ya. Nah, kita akan pelajari ini di minggu depan, dan saya ucapkan mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini materinya bisa bermanfaat